Polisi mengumumkan hasil gelar perkara terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Sebelumnya Jokowi telah melaporkan dugaan fitnah terkait dirinya ke Polda Metro Jaya dengan jeratan pasal 310 dan 311 KUHP, pasal 27A, 32, serta pasal 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Dan usai penetapan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan bilang akan mengawal kasus ini hingga ingkrah. Menurut Andi Aswan, penetapan status tersangka Roy Suryo CS menjadi bukti proses hukum berjalan proporsional dan hati-hati, sekaligus menjadi pembelajaran untuk bijak dalam bersosial media. Ia juga mengatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap hadir ke pengadilan dan membuka ijazah aslinya apabila dibutuhkan. Tapi dari kemenangan Irak terhadap Indonesia ya. Kalau Irak Indonesia itu 0-1, kalau ini sudah 2-0. Apresiasi yang sangat setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya secara profesionalisme, secara penuh dengan kehati-hatian, akhirnya semua terjawab. Oleh karena itu tetap kita mengawal kasus ini sampai selesai, sampai ada putusan pengadilan yang ingkrah. Ini adalah kemenangan, bukan kemenangan hanya Pak Jokowi, tapi ini adalah kemenangan kebenaran yang hakiki dari seluruh masyarakat Indonesia. Roy Suryo menghormati penetapan status tersangka atas dirinya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Tapi Roy berharap aparat bersikap adil jika ada pihak tertentu yang mendesak melakukan penahanan terhadap dirinya. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memilih dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi, itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini dan tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum.